pahlawan nasionalis, nggak ada. Waktu diproklamasi kemerdekaan tidak ada catatan nama habaib, termasuk pejuang pendidikan di bidang pendidikannya kayak Budi Utomo, kayak Hajar Dewantara. Habaib nggak ada di situ. Ada itu kan laskar apa kan gitu, kiai ulama semua. Tapi nggak ada habaib. Tapi ngaku. Kebanyakan habaib jadi kapiten Belanda. Nah gitu, jadi kapiten Belanda dia. Dia mah ngumpet di pantat Belanda. Selamat datang kembali di channel ADJ. Hampir semua kabib-kabib yang bermain di atas panggung dan mimbar pengajian tampil seperti layaknya seorang ulama yang mampu menyuguhkan seteguk air yang bisa memimbuhkan haus dahaganya jiwa-jiwa yang sedang kering dengan lilitan sorban dan gamis putih. Kabib-kabib itu bak pasukan putih yang turun dari langit dan membawa pesan Tuhan yang tak boleh diragukan kebenarannya. Tapi tahukah sahabat sekalian bahwa Dajjal itu hadir untuk menyesatkan umat Nabi Muhammad dengan membawa surga, padahal hakikatnya adalah neraka. Begitu pula Dajjal mengancam neraka orang-orang yang tidak patuh padanya, padahal sejatinya adalah surga bagi orang yang enggan mengikuti doktrin sesat Dajjal. Kini masyarakat Indonesia sudah mulai cerdas sejak ada tesis Kiai Imaduddin Isman Al-Bantani. Misalnya saudara kita yang satu ini yang dikutip dari kanal Gus Hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, baik yang muda ataupun yang tua, yang anak-anak atau yang dewasa, yang berpikiran anak-anak atau yang berpikiran dewasa. Semoga kalian masuk surga semuanya, amin. Salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita jadi umat Dia yang terpilih, bukan milihin sendiri gitu. Terkait masalah yang lagi ramenya Habaib Ba'alwi, sudah ngaku sajalah palsu. Kami terima kok, yang penting kalian itu ceramah santun, mengajarkan Islam yang santun, tentang fikih, tentang bagaimana cara sholat, tentang bagaimana cara berwudu kepada Allah, tentang tauhid, tentang tanamkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan ngedoktrin. Doktrin surga ada di Dia, timbangan dari surga dibawa sama Dia, seakan-akan surga ada di saya. Kalian neraka semua, deketi saya biar kalau mau kalian masuk surga. Kan kayak begitu, nakut-nakutin umat. Dan kepada para muhibin yang pengikut habaib, tolonglah kita berpikir yang jernih, cerdas, buka mata hati. Allah menyuruh kita untuk istiqoroh. Pakailah istiqoroh, coba minta petunjuk kepada Allah. Benarkah tidak habaib ini bisa membawa kita ke surga? Benarkah tidak Habib ini Duriyat Rasul? Sedangkan tesis dari Kiai Haji Iman sendiri kan belum pernah terbantahkan, baik secara ilmiah ataupun secara yang lainnya lah, kan gitu intinya. Kalau saya pribadi yang emang orang awam di dalam hal agama, saya saya kaji ceramah-ceramah para habaib yang ada di Indonesia ini. Tidak ada yang membuat saya, giro saya nggak masuk lah. Karena ceramah-ceramahnya itu doktrin, membanggakan dirinya sendiri, bahkan dia melebihi Rasulullah, membanggakannya, kan gitu, melebihi, dengan membawa-bawa Rasulullah. Ini saya segera rambut saya waktu bayi diusap sama Rasulullah. Cerita-cerita halu, cerita-cerita yang halu lah. Iya, mi'rab 70 kali, baca Al-Quran di bulan puasa 1 rakaat khatam. Waduh, itu sudah halu lah.
Terus masalah tentang hal-hal yang lainnya juga banyak. Cobalah berpikir di dalam ceramah-ceramah itu dengan ceramah ulama yang kita bandingkan gitu loh. Karena saya bisa ngaji tuturutan dulu mah belum ada Iqra, itu dari ustadz kampung. Saya bisa sholat dari ustadz kampung. Saya hafal azan aja dari muadzin yang ada di kampung yang selalu sholat, selalu azan di tiap mau sholat, hafal cangkem. Hafal cangkem itu hafal karena ngedengar doang kan gitu. Kulhu juga, Al-Ikhlas juga dulu saya tidak ngaji. Hafal karena mendengar doang dari ustadz-ustadz yang ada di majelis-majelis yang sering disampaikan di dengungan surat-surat ayat-ayat Quran, kita hafal. Belum pernah saya dari habaib, dari siapa gitu belajar. Bahkan santri habaib nggak ada yang jadi kiai, nggak ada yang jadi ustadz. Yang jadi kiai, yang jadi ustadz itu kan dari ulama-ulama kita, dari kiai-kiai besar kita. Kayak Abu Ya'muh menurunkan beberapa ulama-ulama lagi, santri-santri jadi ulama besar, jadi kiai besar. Banyak dan kiai yang lainnya. Banyak lah, itu contohnya. Tapi dari habaib saya belum pernah mendengar. Yang katanya habaib itu juga seorang pejuang dulunya untuk kemerdekaan rakyat Indonesia. Tapi di sejarah nasional tidak tercatat gitu. Tidak ada gitu. Habib Makdum gitu. Pahlawan nasional itu nggak ada. Waktu diproklamasi kemerdekaan tidak ada catatan nama habaib. Termasuk pejuang pendidikan di bidang pendidikannya kayak Budi Utomo, kayak Hajar Dewantara. Habaib nggak ada di situ. Termasuk pejuang-pejuang dari laskar-laskar dulu, Laskar Sabilillah, satuan dulu, kesatuan Laskar Sabilillah, kesatuan Laskar Gagak Lumayan dulu, pejuang-pejuang Indonesia sebelum ada TNI itu udah para kiai, para ulama. Iya, jadi yang ada itu kan laskar apa kan itu, para kiai, ulama semua. Tapi nggak ada habaib. Tapi dia ngaku-ngaku. Kebanyakan habaib jadi kapiten Belanda. Nah gitu, jadi kapiten Belanda dia. Dia mah ngumpet di pantat Belanda. Iya, kokobok lawan bahasa orangnya. Kokobok. Pas merdeka hayang pangharupna, aing menang aing gitu. Dapat saya nih. Kalau tidak ada saya, tidak ada habaib, Indonesia tidak akan merdeka. Indonesia merdekanya hakikatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Syariatnya oleh perjuangan bangsa Indonesia, orang-orang Indonesia. Bukan hadiah. Kalau emang habaib mampu memerdekakan Indonesia, kenapa nggak mampu memerdekakan Yaman? Yaman, gitu aja. Kenapa habaib tidak bisa memerdekakan Yaman? Apa harus turun, kampungnya sendiri. harus turun bambu runcing lagi? Aduh iya. Sudahlah, saya hanya menyarankan, ngaku sajalah. Kasihan. Dosa itu ngaku-ngaku turunan Rasul, ternyata bukan juriatnya. Dosa itu. Dan banyak juriat Rasulullah yang asli yang ada di Indonesia. Dia tidak hormati. Iya, nggak ada ngaku karena tidak gila hormat. Tidak gila hormat. Dan kita juga kasihan kepada mereka. Mereka salah jadi mukibin Habib palsu, dan Habib yang asli yang ada di Indonesia dia lawan, 2 kali dosanya. Dosa terhadap zuriat Rasul yang asli, ya dosa dia salah memilih zuriat Rasul. Jadi mukibin salah memilih. Awas, harus hati-hati kita. Pasang hati. Coba dengan akal pikir yang sehat, dengan hati yang bersih, ditelaah, dikaji sebelum kita menjadi pengikutnya. Kan gitu. Begitu aja mungkin dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.